Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sian. Pada hari ini saya akan mengerjakan OTS, yaitu menganalisa user interface website e-commerce. Yang saya ambil di sini adalah itemku.com ya. Perkenalkan, saya Nasir Permana dari PJJ Informatika. Langsung saja ke halaman pertama, yaitu itemku. Itemku apa sih gitu? Itemku itu adalah sebuah tempat jual beli item, money, currency, akun voucher online, game, virtual produk, pokoknya deh, yang memberikan jaminan keamanan transaksi dan garansi itu uang kembali 100% apabila ada kesalahan. Itemku juga menggunakan teknologi itemku garansi keamanan yang memungkinkan itemku untuk monitor semua fitur transaksi dan melakukan pengecekan atas pembayaran maupun pengiriman produk dari penjual maupun pembeli. Jadi intinya adalah ini adalah platform atau website untuk jual beli yang menahan uang di pihak ketiga. Apa aja fitur utamanya? Yang pertama tentunya adalah pembelian. Ini banyak ya, ada akun game, voucher, pokoknya semua yang berbentuk virtual itu diperjualbelikan di sini, hampir semuanya gitu. Dan juga selain membeli, kita juga bisa menjual gitu. Namun di sini saya nggak akan menjelaskan jualnya, soalnya itu butuh proses untuk menjadi buyer dulu, itu lama dan belum tentu di ACC. Jadi saya akan mengambil dari perspektif user buyer aja gitu, bukan seller gitu. Yang ketiga, ini ada lelang akun. Nah, uniknya di sini juga banyak ya, bukan lelang akun juga, ada lelang software atau apa dan lain-lain. Pokoknya yang berbentuk virtual. Kita bisa ngebid di sini dengan jangka waktu tertentu. Yang keempat itu ada pembelian kilat. Nah, ini jenis-jenis pembeliannya ada 3 macam, itu pembelian kilat, 10 menit kirim, dan biasa. Biasa pembelian kilat itu pas kita beli check out itu langsung dapat, kayak misalkan akun Netflix nih, kita beli check out itu langsung keluar transaksinya gitu, langsung keluar di check outnya ID dan passwordnya. Kalau 10 menit kirim tuh biasanya kayak misalkan kita beli atau top up sesuatu kayak pulsa gitu atau apa, nanti itu bakalan ada garansi 10 menit kirim. Kalau lewat di atas 10 menit itu bakal kena klaim, kita bisa ngeklaim buat dana kembali. Dan yang terakhir ada yang biasa. Nah, ini ya kalau kita beli ya bisa dikirim kapan aja, pokoknya sesuai batas akhir transaksi gitu. Yang 5 ada level dan quest. Ini salah satu fitur yang unik karena kita di sana terdapat quest yang bisa kita jalankan, dimana nanti setelah quest ini selesai akan mendapatkan XP dan naik level, dimana kalau naik level nanti dapat reward berupa poinnya, token kalau di item itu namanya, yang bisa nanti kita tukerin sebagai currency juga. Yang kelima adalah fitur ulasan dan rating, itu hal yang lumrah dalam e-commerce. User interface. Oke. Pertama ada halaman login dulu. Halaman login di sini cukup sangat simpel, hanya ada Google dan login email gitu. Nah, ini mempermudah juga sih, sekarang kan siapa gitu yang nggak punya Google, cuman ya kurangnya itu kalau kita pun login pakai metode lain kan susah. Misalnya Google kita nggak mau dipakai buat transaksi itemku gitu, kayaknya pakai Facebook, jadi susah. Ini navigasi, sebelum navigasi ke landing page dulu. Nah, ini halaman awal. Halaman awalnya menurut saya cukup ribet ya, karena ini merupakan aplikasi yang kompleks. Jadi sistemnya di sini adalah kita seperti di Tokopedia, jadi bisa menjadi seller juga. Jadi kesannya di sini bertumpuk-tumpuk, apa aja ada di sini. Menurut saya. Tapi di satu sisi juga mempermudah juga, karena kan di sini ada beberapa fitur juga yang kayak beli cepat, beli lagi yuk gitu. Yang dimana yang dipajang di situ yang biasanya ya transaksi yang sering
mainin gitu, yang sering dibeli orang. Nah, cuman di samping kompleksitas itu ada navigasi bar yang menurut saya lumayan bagus dan kompleks navigasinya. Jadi ada alfabet untuk mengurutkan item-itemnya. Nah, ini ada filter navigasi kedua juga. Setelah tadi kita mengklik, misalkan saya tadi ngeklik Roblox gitu kan. Di Roblox ini ada navigasi kedua, di mana navigasi keduanya ini, mohon maaf sedang azan jadi saya pause dulu. Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi yang selanjutnya ada filter navigasi kedua. Ada navigasi kedua, di mana navigasi kedua ini terdapat filter. Ini bagusnya ya, navigasi kedua ini setelah tadi kita mengklik navigasi pertama, item dari navigasi pertama atau dari manapun itu akan muncul navigasi seperti ini. Jadi ada banyak pilihan lagi gitu. Misalkan dari Robux yang 5 hari atau redeem code atau via login, item akun gitu. Jadi banyak pilihannya. Saya suka kompleksitasnya di sini. Jadi bukan hanya kompleksitas di item virtualnya aja, tapi juga ada kompleksitas di kategori dari masing-masing itemnya gitu, cara pembeliannya, metodenya, atau yang dibelinya tuh apa aja dari item yang itu gitu. Dan di sini ada filter juga ya, saya sukanya gitu. Ada penawaran spesial kalau misalnya ada grosir atau diskon, dan juga kita bisa search melalui harga, mungkin ada harga terendah sampai tertinggi, atau bisa kita masukin range-nya sendiri. Dan ada nah ini filter berdasarkan rating penjual, jadi dari penjual yang paling bagus sampai yang paling jelek bisa kita masukin di sini. Menurut saya ini ada fitur yang sangat bagus, itu kompleks dan terlihat mudah juga gitu, nggak terlalu sulit. Oke, lanjut. Ada diskusi. Nah, ini adalah apa ya? Ini ada, kalau misalkan kita mau beli produk gitu, nanti ada kolom atau ada button untuk menuju ke halaman diskusi produk gitu, dimana nanti sebelum beli produk ya kita bisa diskusikan terlebih dahulu produk itu seperti apa gitu. Atau misalkan kalau kita udah selesai beli ya, udah melalui proses check out dan ada permasalahan, kita bisa nanya di diskusi pesanan, nanyanya sama buyer gitu. Selanjutnya masuk ke UI transaction, pembelian dan checkout status. Oke. Di sini ada menu pembelian gitu. Waktu tadi setelah melalui filter kedua, maksudnya navigasi kedua, so kita masuk item yang mana yang mau kita pilih gitu. Misalkan saya di sini pilih Canva Pro Premium 3 bulan gitu. Nah, ini yang saya suka, dia ada detail informasi tentang cara tradingnya, karena kan banyak banget di sini cara trade itemnya gitu. Jadi masing-masing item biasanya punya cara trading masing-masing gitu, sesuai dari klasifikasi akun yang tadi di yang kedua itu, di navigasi kedua. Menurut saya sangat bagus gitu dan mudah gitu. Dan di sini juga ada, kita bisa beli langsung ataupun kita bisa taruh di troli untuk nanti dibayar bareng-bareng. Nah, saya tadi coba kasus untuk di troli gitu, dan seperti ini tampilannya. Dan uniknya di sebelumnya yang tadi di menu pembelian ya, di sini ada validasi juga gitu. Jadi ada informasi pesanan di sebelah kanan. Nah, itu emailnya itu harus dimasukin. Kalau nggak dimasukin kita nggak bisa lanjut untuk masuk ke troli atau beli langsung. Nah, itu saya sukanya di situ. Menurut saya itu fitur yang sangat bagus ya. Dan tadi saya coba untuk item-item lain pun berbeda-beda gitu, nggak seperti ini doang. Nanti ada yang harus ditambahkan ID-nya atau apanya gitu, dan itu bagus menurut saya. Nah, setelah kita masuk
ke halaman troli, kita bisa langsung beli. Dan ini masuk ke metode pembayaran. Ada banyak sekali metode pembayaran di sini, ada puluhan tadi saya lihat. Dan ini juga ada itemku token juga, ini yang tadi saya bilang kalau misalkan kita dapat hadiah quest, kita naik level dapat token, dimana satu token bernilai Rp1. Dan ada layanan premium juga yang sepengetahuan saya ini hanya lebih cepat saja. Untuk bermasalahan, nanti ada permasalahan gitu, akan langsung cepat di TL. Untuk item yang mahal tentunya worth it, tapi kalau untuk yang murah kayaknya kurang worth it gitu. Nah, di sini ada payment gateway. Setelah tadi kita bayar, nah kita akan masuk ke sini. Misalnya tadi saya pakai Alfamart gitu, nanti ada masuk kode pembayarannya. Ini apa namanya? Yang tadi saya lihat, pihak item itu bekerja sama dengan aplikasi lain penyedia payment gitu, namanya Midrange. Dimana kelebihannya Midrange ini jadi gampang yang pertama, dan banyak, makanya saya bilang tadi transaksinya ada banyak, ada puluhan. Tapi kekurangannya adalah harganya jadi lebih mahal. Biasanya ada admin charge 2.000, 1.000 gitu kan. Tapi kalau menurut saya kalau gampang nggak masalah ya. Nah, ini ada check out dan status transaksi. Di sini lengkap banget, semuanya dijadiin satu. Tadi saya kan bayar ya, tapi belum bayar. Di sini ada menunggu pembayaran gitu. Atau kalau misalkan sudah bayar, nanti ada menunggu dikirim. Kalau sudah dikirim, akan di-keep dulu di sudah dikirim, dan nantinya akan selesai dan dananya akan dialirkan kepada seller kalau misalkan nggak ada komplainan. Kalau ada komplainan, nah ntar ada pengembalian dana, ada dana dikembalikan, banyak. Ada item batal juga gitu. Dan ini gampang dilihat ya, kan menjadi satu begini, dan barangnya itu juga ke kanan. Tapi kan kelemahannya ya ini jadi bertumpuk-tumpuk juga sih, jadi ramai banget di atasnya, jadi harus digeser-geser. Dan kelemahannya juga UI-nya ini terlalu apa ya, dia nggak bisa desktop mode pas masuk di sini gitu, jadi harus masuk, jadi mengecil dia, otomatis masuk ke dalam apa nih, ukuran, kalau saya lihat sih tadi ukuran tablet tuh, masuk ke HP mode langsung. Troubleshoot dan help. Nah, troubleshoot yang pertama, saat kita mengalami masalah gitu kan, untuk mengalami suatu masalah ini ada namanya validation. Yang tadi saya bilang beda transaksi itu beda validation. Saat ingin check out, ada format yang belum diisi, maka nggak bisa lanjut check out, itu harus diisi dulu, dan di situ ada keterangannya bagaimana cara mengisinya. Yang kedua, dapat kendala pesanan masalah. Nah, di sini kalau misalkan dana ada bermasalah, nanti kita akan bisa komplain dengan pihak ketiga, misalkan di diskusi tidak menemukan jawaban gitu. Nah, uniknya juga di sini nantinya akan dimediasi juga oleh pihak itemku antara seller dan buyer, apa yang terjadi di sana dan bagaimana cara penyelesaiannya dan siapa yang menang gitu. Cuman mungkin kelemahannya satu ya, sistem ini gitu, dimana kita bisa melakukan direct chat dengan pihak item itu, kita harus melalui proses yang agak lama, jadi harus order kendala. Kalau misalkan tanpa melalui pembayaran, tanpa melalui transaksi, tapi kalau misalkan kita bertransaksi dan kita klik komplain, itu biasanya bisa langsung gitu. Kelemahannya di sana. Ini terdapat bantuan untuk mengatasi. Nah, juga ada Q&A juga, dimana kalau kita punya masalah sama sistem apapun itu, biasanya ada di Q&A, ada kendala-kendalanya. Atau kita juga bisa menghubungi pihak itemku. Nah, kalau menghubungi pihak itemku ini yang tadi saya bilang pakainya sistem order.
Jadi untuk bisa live chat itu harus order dulu dan nggak tahu kan di ACC atau enggak dan berapa lama. Ini jadi suatu kelemahan menurut saya. Ini hubbar yang tadi bantuan, ada kendala pesanan, ada pusat bantuan dan daftar komplain. Nah ini kalau misalkan pusat bantuan akan muncul Q&A gini, dan uniknya di sini ada sistem search untuk Q&A ya, dan bagus juga gitu biasanya, tapi memang nggak spesifik ke apa yang kita cari sih, terkadang ada juga yang nggak ada gitu. Dan kita juga bisa di bawah tuh ada butuh bantuan, hubungi bantuan itemku. Cuman kalau hubungi itemku biasanya masuknya ke daftar komplain yang di sini. Kelebihan dan kekurangan dari perspektif user. Yang pertama, desainnya kompleks. Kelebihannya ya, jadi banyak banget pilihan, bikin mata wow gitu kan kalau orang pertama kali mau belanja apa nih, banyak. Yang kedua, informatif mengenai segala hal, mulai dari transaksi, bantuan, dan yang tadi saya bilang cara transaksinya ada banyak sekali dan berbeda-beda tiap item, dan itu ada hint-nya dan ada validasinya masing-masing. Yang ketiga, terdapat area diskusi yang bermanfaat. Nah ini ada diskusi kalau sebelum kita belanja gitu kan, bisa nanya-nanya produk, dan kalau misalkan ada masalah kita bisa transaksi, bisa berdiskusi terlebih dulu dengan sellernya bagaimana. Yang keempat, navigasi yang kompleks dan jelas. Tadi navigasinya ada dua kali. Yang pertama navigasi yang biasa itu yang ada alfabetnya dan klasifikasi item pertama dan kedua. Yang kedua ada navigasi kedua yang disertakan oleh filter gitu. Dapat validasi untuk, nah tadi yang validasi ini yang kalau misalkan ada apa-apa harus validasi. Kalau misalkan belum validasi kita nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya dari transaksi, atau kalau dari login ya kita nggak bisa login. Kekurangannya yang pertama terlalu kompleks. Kalau orang yang malas bereksplorasi ya, atau malas baca gitu, kayaknya sat-sat mungkin bakalan bingung gitu, karena ditaruh ditumpuk di situ apaan aja, semuanya di situ gitu, nggak sesuai pas pertama tadi itu, nggak sesuai apa namanya klasifikasinya, apakah itu game atau apa, tapi semuanya langsung ditaruh di situ, jadi ramai buat misalnya. Yang kedua, diskusi dengan pihak itemku yang terbuka saat mengalami kendala. Nah ini ya, jadi kalau misalkan live chat yang tadi saya bilang, live chat itu cuma bisa diakses pas kita ada kendala di pesanan dan kita udah mesen gitu. Kalau belum ya kita harus order dulu baru bisa live chat. Itu lamanya di situ, nggak enaknya di situ. Kalau kita butuh cepet kan buat ordernya bermasalah, nggak bisa order gitu, harus hubungin siapa, kelamaan kalau misalkan mau pakai live chat gitu. Yang ketiga, terdapat iklan. Ada juga iklan-iklan di dalam yang cukup mengganggu dan sebenarnya nggak perlu gitu, karena iklannya tersebut nanti bakal masuk ke ini juga, masuk ke halaman pembelian juga, dimana ya sama aja sih sebenarnya. Yang keempat, meningkatkan fitur search. Nah ini searchnya menurut saya kurang banget ya, tadi yang saya bilang itu nggak ada spesifiknya, dimana ini kan item kompleks banget, banyak itu, dari satu item bisa bercabang-cabang, ada caranya yang beda-beda, ada bentuknya yang beda-beda. Nah ini searchnya ini nggak pakai filter, jadi nggak ada filternya, jadi kita bingung mau ngapain gitu di situ. Mungkin ini yang sangat-sangat kurang. Kesimpulannya, website itemku itu memiliki banyak kelebihan seperti kompleksitas fitur dan memiliki banyak metode transaksi, jadi banyak pilihan yang bisa kita ambil, yang bisa kita beli. Tapi itu juga jadi satu kekurangan karena UI-nya nggak dikemas dengan baik di sini, jadi bertumpuk banget, dan fitur search-nya terlalu sederhana, jadi sulit gitu untuk kita mencari detail item yang kita mau. Oke, mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.